Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, saya akan melanjutkan topik tentang farmakoterapi 3, yaitu penyakit sistem saraf, penyakit Parkinson. Kalau bicara tentang Parkinson, kira-kira kalian ada ingat tentang satu legendaris, seorang yang legendaris yang menderita Parkinson? Oke, mungkin udah pernah dengar atau sudah pernah membaca, ya. Dia adalah petinju Muhammad Ali, ya. Zaman dulu Muhammad Ali merupakan petinju yang sangat terkenal, ya, dan sangat legendaris, yang kemudian di akhir karir tinjunya dia mengalami Parkinson. Dan ini adalah gambar Muhammad Ali ketika menyalakan atau membawa obor Olimpiade Atlanta, ya, di tahun 1996. Nah, seperti apa sih penyakit Parkinson itu dan bagaimana terapinya? Ya, Parkinson sendiri adalah nama dari seorang dokter. Ya, jadi penyakit ini dinamai dari nama Pak James Parkinson ini. Pada 1817, Dr. James Parkinson mempublikasikan satu kasus pasien yang mengalami istilahnya adalah shaking palsy. Shake itu gemetar, palsy itu kelumpuhan. Jadi lumpuh tapi gemetar gitu. Ya. Nah, waktu itu belum ada penyakit yang seperti itu, makanya kemudian dia pertama kali mempublikasikan sebagai suatu yang mungkin waktu itu masih terasa aneh begitu. Sehingga kemudian penyakit ini selanjutnya sering diistilahkan dengan nama Parkinsonism, ya. Jadi karena gejala tremor gitu ya, gemeter tapi juga lumpuh atau ada kekakuan, itu sekarang diistilahkan sebagai Parkinsonism sebagai penghargaan kepada Pak Parkinson ini yang pertama kali mempublikasikan. Parkinsonism sendiri digambarkan adalah gejalanya adalah ada gemetar, ada kekakuan, ya, kemudian bradikinesia. Bradikinesia itu berarti gerakannya lambat-lambat dan juga kadang ada instabilitas postural. Jadi ketidakseimbangan postural. Ya. Ya, ini adalah dulu ya isinya tentang shaking palsy itu yang pertama kali dimunculkan oleh Pak Parkinson ini. Ya. Nah, apa sih definisinya dari penyakit Parkinson? Jadi penyakit Parkinson adalah suatu gangguan saraf kronis, ya. Jadi ini merupakan suatu penyakit saraf yang kronis dan progresif. Penyakit saraf yang kronis dan progresif, ya. Progresif itu artinya bisa berkembang terus. Di mana penyakit ini ditandai dengan tadi ya, gemetar, kekakuan, berkurangnya kecepatan gerakan, kemudian ekspresi wajah yang kosong seperti topeng gitu ya, kaku gitu. Ya, dan juga ada salivasi yang berlebihan. Jadi ngeces seperti itu. Dan itu adalah aksi dari kolinergik. Ya, jadi salah satu bentuk aksi kolinergik adalah salivasi. Nah, secara epidemiologi, penyakit ini terjadinya adalah berkaitan atau meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Ya, jadi semakin ke sini kejadiannya makin banyak karena apa? Angka harapan hidup di dunia juga makin panjang, ya, dengan meningkatnya fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan, lama hidup menjadi lebih panjang, maka justru akan meningkatkan jumlah dari penderita Parkinson. Konsep dari penyakit ini adalah usia 60 tahun, ya. Tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi lebih kepada faktor orangnya, ya. Dan kalau ada orang dengan penyakit Parkinson masih di bawah 50 tahun, maka mungkin ada faktor genetik, ya. Tapi biasanya itu terjadi karena idiopatik. Idiopatik itu nggak diketahui penyebabnya, ya. Oke, nah, benar. Kita lanjut. Etiologinya apa? Jadi faktor risikonya tidak diketahui. Artinya
orang tiba-tiba jadi Parkinson tuh awalnya tidak diketahui. Tapi kalau dari penelitian dikatakan bahwa sebagian besar pasien yang etiologinya dapat diidentifikasi adalah mereka yang pernah mendapatkan obat-obat antagonis dopamin. Contohnya apa obat antagonis dopamin? Nanti kita akan mempelajari dan mungkin kalian sudah belajar juga di farmakologi tentang obat-obat antipsikotik. Ya, antipsikotik adalah obat-obat untuk mengatasi gejala kejiwaan. Nanti kita akan belajar juga tentang skizofrenia ya. Nah, obat antipsikotik itu kebanyakan adalah penekan dopamin atau antagonis dopamin sehingga terjadi efek samping yaitu semacam Parkinson ya. Nah, tetapi Parkinson yang disebabkan karena obat berarti itu bukan primary ya, berarti itu lebih kepada secondary yang disebabkan karena obat lain. Sedangkan biasanya Parkinson yang memang penyakitnya Parkinson ya tidak diketahui penyebabnya. Nah, jadi beberapa obat ada yang bisa menyebabkan Parkinson di samping obat yang tadi antagonis dopamin. Beberapa obat lain bisa memiliki gejala Parkinson ya seperti yang tertera di sini. Kemudian keracunan logam berat, kemudian trauma gitu ya. Jadi mungkin kayak Muhammad Ali kan ditonjokin waktu tinju ya. Jadi bisa juga mungkin setelah tuanya jadi Parkinson. Tapi itu juga tidak bisa dipastikan. Nah, apa yang terjadi pada Parkinson? Jadi pada Parkinson itu terjadi degenerasi. Jadi berkurangnya sel-sel saraf ya, terutama adalah pada dopaminergic. Jadi saraf dopaminergic. Di mana bagian yang mengalami degenerasi itu adalah pada bagian substansia nigra di otak. Jadi di otak itu ada bagian namanya substansia nigra yang banyak banyak mengandung sel-sel dopaminergic yang itu mengalami degenerasi. Dan ini menyebabkan ketidakseimbangan dari sirkuit ekstrapiramidal yaitu pengatur gerakan di otak. Nah, sebetulnya pengurangan dopamin di dalam otak itu adalah hal yang normal, ya. Tetapi pada orang yang normal itu nanti akan berkurang itu pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat kan simbah-simbah gitu ya, biasanya orang-orang tua kan juga kadang-kadang udah mulai gemeteran gitu ya, tremor. Itu kan sebetulnya juga akibat berkurangnya dopamin, tetapi itu terjadinya secara pelan-pelan. Di mana pengurangan dopamin pada orang normal itu mungkin 5% setiap 10 tahun. Tetapi pada orang Parkinson itu bisa 45%. Ya, 45% sejak pertama kali dia didiagnosa. Jadi cepat sekali ya, dan muncul gejala-gejala yang tadi itu adalah ketika sudah berkurang sampai 80%. Ini berkurangnya itu 80%. Itu mulai muncul gejala-gejala yang signifikan. Ya, jadi ini adalah intinya pada Parkinson adalah kekurangan dopamin, ya. Dan di sisi lain dengan adanya degenerasi saraf dopaminergic itu pada nigrostriatal menyebabkan aktivitas kolinergik di striatal. Jadi dopamin sama asetilkolin itu bekerjanya itu berlawanan. Kalau dopaminnya rendah, nanti kolinergiknya tinggi dan sebaliknya, gitu ya. Sehingga terjadilah peningkatan aktivitas kolinergik yang menyebabkan efek salah satunya adalah tremor. Kemudian ada salivasi seperti itu. Ya. Nah, ini adalah bagian substansia nigra tadi, ya. Ini jadi bagian substansia nigra di sini ya. Ini yang hitam-hitam ini. Nah, pada orang dengan Parkinson disease ininya tuh menipis ya, bagian sini tuh menipis ya, bagian sini menipis. Nah, oke. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan berkurangnya dopamin. Nah, dopamin di dalam saraf dopaminergic sendiri di dalam otak kita nih ada 4 jalur ya. Jadi jalur mesokortek, kemudian jalur mesolimbik ya, ini yang nanti akan terkait dengan penyakit skizofrenia, nanti kita akan juga belajar tentang penyakit itu. Kemudian jalur nigrostriatal. Nah,
Jalur nigrostriatal inilah yang mengatur tentang gerakan. Ya, itulah yang nanti akan lebih terpengaruhi, ya, yaitu yang di daerah substansia nigra itu. Ya, SN ini substansia nigra, ya. Nah, ada lagi jalur tuberoinfundibular, tapi ini tidak ada hubungannya dengan penyakit ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dopamin sama asetilkolin itu saling berkaitan, ya. Pada Parkinsonism dopaminnya rendah, nanti asetilkolinnya jadi tinggi. Ya. Degenerasi dopamin di striatal menyebabkan aktivitas kolinergik meningkat. Mungkin akan lebih jelas dilihat di sini ya. Jadi ini adalah yang normal, healthy state, ya, di mana pada orang normal itu ada dopamin dan ada asetilkolin, tapi itu terjadi secara seimbang, begitu ya. Yang mana kemudian nanti akan mengatur di reticular formation, di spinal cord, akan mengontrol aktivitas muscle secara normal, ya, gerakan segala itu normal. Tapi ketika terjadi lack of dopamine, berkurangnya dopamin, ya, maka ini nanti akan terjadi penghambatan asetilkolinnya jadi berkurang, jadi meningkat, ya. Jadi kalau dopaminnya lack, asetilkolinnya akan meningkat, maka nanti akan terjadi stimulasi yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya ini increase muscle tension dan tremor. Muscle tension jadi makanya jadi kaku, ya, karena ototnya itu lebih tegang, kontraksi, dan tremor. Ini yang terjadi pada penderita Parkinson. Nah, kalau di otopsi, ya, maka ternyata itu di dalam substansia nigra itu terjadi penipisan tadi, ya. Ini yang kontrol ini masih agak tebal di sini, ya. Nah, ini lebih tipis. Kemudian ada juga suatu body namanya Lewy body, itu yang merupakan tanda penderita Parkinson, ya. Tapi tentu saja ini bukan sebagai diagnosa, ya, karena nggak mungkin kan kita buka dulu otaknya untuk tahu diagnosanya, ya. Jadi ini adalah suatu gambaran ketika dilakukan otopsi gitu ya pada penderita Parkinson, ternyata ada suatu badan Lewy, jadi yang karena dikasih nama Lewy karena yang menemukan adalah Dr. Lewy, suatu eosinofil yang terkurung di substansia nigra. Ya. Nah, untuk memastikan tentunya perlu dilakukan beberapa pemeriksaan juga. Nah, ini secara klinis tadi dari gejala, ya. Nah, ini hanya tambahan aja. Bisa juga melakukan semacam CT scan atau positron emission tomography untuk melihat ini, ya, digambarkan kalau normal seperti ini. Sedangkan pada Parkinson seperti ini, ya. Jadi dopaminnya itu less, ya, atau berkurang sekali. Nah, gejala dan tandanya apa? Jadi tadi, ya, tremor, kekakuan, ekspresi wajahnya kaku, gerakannya melambat, ya, lambaian tangan berkurang, langkahnya pendek-pendek, sering jatuh gitu, ya. Kemudian jadi tanda-tandanya itu ada yang dikelompokkan menjadi tanda motorik dan non motorik. Jadi kalau yang tanda ini adalah tanda motorik, ya. Ini adalah tremor, kekakuan, itu kan berarti ke arah gerakan, ya. Sedangkan tanda non motorik adalah bisa mengalami demensia, inkontinensia, ya. Jadi ngompol, ya, kemudian depresi, disfagia, gangguan tidur, konstipasi, berkeringat, dan lain-lain. Jadi komplit juga. Tidak hanya gejala motorik, tetapi juga ada gejala-gejala non-motorik. Nah, ini, ya, jadi wajahnya kayak topeng, gitu ya, ekspresinya karena otot-ototnya kaku tadi, ya. Kemudian kalau jalan tuh nggak mungkin lah tangannya melambai-lambai, jadi sangat pendek-pendek. Kemudian kalau step-nya itu sangat short step, jadi set gitu, ya, dikit-dikit. Kemudian trembling, gemeter, ya, kemudian rigid, ya, seperti inilah. Ini adalah gambaran tentang Parkinson disease, ya. Jadi terjadi tremor, ya, ini merupakan
tremor pada one hand adalah satu common early sign of Parkinson disease. Nah, diagnosanya tentu harus dilihat mengenai riwayat penggunaan obat. Jadi mungkin dia pernah menggunakan obat-obat yang menyebabkan Parkinson, ya. Nah, diagnosanya itu bisa tepat kalau memang menunjukkan gejala tadi ya, bradykinesia, tremor, kekakuan, ya. Kemudian untuk bisa memastikan dan juga memantau perkembangannya bisa dilakukan dengan pengukuran dengan menggunakan beberapa tools ya, beberapa alat. Salah satunya misalnya adalah dengan skala Hoehn-Yahr. Ya, jadi skala Hoehn-Yahr itu dikembangkan tahun udah lama sekali ya, 19 sekian oleh Dr. Hoehn dan Yahr yang menggambarkan adalah perkembangan dari penyakit Parkinson terkait sama disabilitas. Jadi state yang sudah parah nih, 4 misalnya sudah tidak mampu hidup sendiri, ya. 5 sudah tidak bisa lagi tanpa bantuan misalnya. Jadi ini staging atau pentahapan pada penyakit Parkinson berdasarkan skala Hoehn-Yahr. Ini menggambarkan disability. Tetapi ada juga beberapa skala yang lain ya. Jadi silakan nanti bisa dibaca-baca, searching sendiri ya. Ada beberapa tools untuk melihat, memantau juga penyakit Parkinson. Nah, kira-kira bisa sembuh tidak? Ya, jadi sulit ya untuk dipastikan kesembuhannya. Jadi karena ini sifatnya sudah mengalami degenerasi. Jadi pasien itu akan mengalami kecacatan, ya. Dan itu susah untuk balik lagi ya. Jadi kebanyakan tujuan terapi adalah lebih kepada mengurangi gejala ya, kemudian meningkatkan kualitas hidup, meminimalkan disabilitas. Jadi supaya pasien tidak sangat disable ya. Jadi obat-obatannya itu biasanya juga harus digunakan seumur hidup ya, karena memang pasien sudah tidak lagi memiliki atau tidak cukup lagi dopaminnya ya, mau nggak mau harus harus di treatment sedemikian. Nah, strategi terapinya apa? Seperti biasanya ada non farmakologi dan farmakologi. Nah, untuk non-farmakologi bisa dilakukan dengan latihan, edukasi, nutrisi, atau pembedahan, tapi tidak akan saya bahas terlalu banyak di sini. Sedangkan untuk farmakologi berarti apa? Menggunakan obat. Nah, untuk mengatasi gejala dari Parkinson, tadi karena kita tahu ya bahwa patofisiologinya adalah kekurangan dopamin, maka berarti pengatasannya atau strateginya adalah meningkatkan kadar dopamin, ya. Kemudian misalnya pun itu nggak bisa, maka reseptor dopaminnya itu yang harus diaktifkan dengan suatu pengganti dopamin. Jadi kita harus menggunakan agonis reseptor dopamin untuk mengaktifkan dopamin reseptor. Lalu di sisi lain, aktivitas kolinergiknya itu harus dihambat ya dengan suatu antikolinergik. Nah, sebelum kita masuk kepada obat, kita akan pelajari dulu sedikit tentang bagaimana biosintesis dan degradasi dari katekolamin atau dopamin ini. Dopamin adalah termasuk senyawa katekolamin. Jadi, senyawa katekolamin ya, dopamin, norepinefrin itu asalnya adalah dari tirosin. Ya. Dari tirosin, asam amino, kemudian katalisis oleh tirosin beta hidroksilase menjadi levodopa. Ya. Levodopa itu kemudian bisa dimetabolisir lebih lanjut menjadi dopamin. Nah, inilah yang kemudian dibutuhkan ya oleh penderita Parkinson karena mereka kekurangan dopamin. Nah, dopamin sendiri nanti akan dimetabolisir atau didegradasi dengan 2 cara, yaitu melalui katalisa enzim monoamin oksidase dan katekol ometil transferase ya, menjadi suatu metabolitnya. Dopamin nanti selanjutnya juga bisa
metabolisir lebih lanjut menjadi norepinefrin. Norepinefrin nanti juga bisa dikatalisis oleh enzim yang sama ya, MAO dan COMT. Nah, karena itu ketika seseorang kena kekurangan dopamin, maka targetnya adalah apa? Satu, meningkatkan ketersediaan dopamin. Dua, dengan cara menambah prekursor ya. Jadi levodopa ini kan prekursor atau zat pembuat dopamin. Jadi ini bisa ditambahkan. Kemudian supaya dopaminnya tetap tinggi, maka MAO-nya dihambat. MAO-nya dihambat. COMT-nya dihambat ya, supaya degradasinya tidak terjadi ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ahli menemukan obat-obat Parkinson. Nah, jadi obat-obat yang dipakai adalah tadi yang pertama, meningkatkan kadar dopamin endogen. Nah, levodopa ini adalah sebagai prekursor dari dopamin. Nah, tetapi masalahnya levodopa itu ketika jadi dopamin, dia mungkin tidak semuanya masuk ke dalam sistem saraf pusat. Padahal yang dibutuhkan itu kan dopamin yang ada di otak, ya, yang ada di sistem saraf pusat. Nah, karena itu biasanya levodopa itu dikombinasi dengan obat lain. Misalnya carbidopa, ya ini ada contoh nih, carbidopa dengan levodopa dari Sandoz, atau ditambah dengan benzerasid. Ini contohnya adalah levodopa dengan benzerasid, yang mana dua macam obat ini dia bisa menghambat metabolisme perifer oleh dopa dekarboksilase. Jadi dopamin itu, saya kembalikan ke sini, dopa itu akan dimetabolisir oleh dopa dekarboksilase menjadi dopamin, ya. Tetapi yang kita harapkan kan dopamin yang masuk ke otak. Jadi dopa dekarboksilase yang ada di perifer, yang berarti di luar otak, ya, di sistem perifer, itu harus dihambat, ya, supaya semua dopamin itu nanti masuk ke otak. Itulah gunanya ditambahkan carbidopa dan benzerasid supaya meningkatkan jumlah dopamin yang masuk ke otak. Nah, karena itulah levodopa biasanya selalu dikombinasi either dengan carbidopa atau dengan benzerasid. Ya. Kemudian untuk meningkatkan kadar dopamin endogen, ada tadi ya, sudah kita sebutkan, menghambat degradasinya dengan suatu inhibitor COMT. Nah, obatnya adalah entacapone, tolcapone. Ini adalah suatu penghambat degradasi dopamin. Kemudian MAO-nya juga perlu dihambat. Nah, MAO yang menghambat dopamin itu lebih khususnya adalah MAO-B. MAO itu ada A sama B. Contohnya adalah selegilin, rasagilin, safinamid. Ini adalah obat penghambat MAO, ya, sehingga akan menyediakan dopamin lebih banyak. Kemudian ada lagi obat amantadin, dia bisa memicu sintesis dan pelepasan dopamin dan menghambat reuptake. Jadi menyediakan juga lebih banyak dopamin. Itu mekanisme yang pertama. Yang kedua adalah mengaktifkan reseptor dopamin dengan suatu agonis. Jadi ini adalah agonis dopamin, contohnya bromokriptin, ya, bromokriptin, kemudian pramipexol, pergolid, apomorfin. Dan yang ketiga adalah menekan aktivitas kolinergik, ya, terutama untuk pasien-pasien yang memiliki gejala tremor. Ya, jadi ini contohnya adalah trihexyphenidyl, ini banyak dipakai, ya, untuk mengatasi gejala tremor atau untuk menekan aksi dari kolinergik. Nah, sekarang kita masuk kepada algoritmanya, ya. Jadi kalau kita lihat algoritmanya, ketika pasien didiagnosa Parkinson, maka tentunya tetap akan ada non-pharmacological therapy. Nah, untuk pharmacological therapy bisa dimulai dengan
inhibitor MAO. Jadi selagilin atau rasagilin ini adalah MAO inhibitor. Kenapa pilihannya pertama itu adalah MAO inhibitor? Itu karena yang paling relatif aman dari efek sampingnya, ya. Dan juga karena kan masih mild, ya biasanya kalau masih awal itu mungkin masih mild, masih cukup menggunakan MAO inhibitor, ya. Nah, selanjutnya kemudian perlu ada more symptomatic control. Nah, kemudian kita harus lihat juga dari usia. Kalau ada terjadi tremor, ya, kemudian usianya kurang dari 65 tahun, maka bisa ditambahkan antikolinergik atau amantadin. Tapi kalau usianya lebih dari 65 tahun, jangan kasih antikolinergik, karena biasanya pasien-pasien di atas 65 tahun itu sudah mulai mengalami gangguan kognitif, demensia gitu ya, udah pikun, dan itu akan makin memperparah ya gangguan kognitifnya untuk antikolinergik, sehingga cukuplah dipakai amantadin. Kemudian kalau terjadi bradykinesia atau rigidity, jadi kekakuan, kelambatan gerak, maka ditambahkanlah agonis dopamin ya ini ya, dan karbidopa tadi, levodopa. Ya, sama kiri dan kanan sebelum 65 maupun setelah 65 semuanya adalah menggunakan obat-obat tadi ya, levodopa yang dikombinasi dengan karbidopa atau benzarasid atau dengan agonis dopamin ya. Kalau memang tidak cukup lagi, ya mungkin dokter akan bisa mempertimbangkan surgery. Ya. Jadi ini adalah algoritmanya, jadi cukup singkat ya. Obatnya juga tidak macam-macam. Ya. Jadi ini mungkin versi yang sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama ya. Jadi ketika diperlukan medication, ya. Kalau misalnya usianya kurang dari 60 tahun, maka pertama tetap sama, consider seligilin, ya. Kalau usianya lebih dari 60 tahun pun juga seligilin, ya. Tapi kemudian kalau misalnya terjadi tremor predominan, maka tadi bisa ditambahkan dengan antikolinergik atau amantadin, ya. Sedangkan kalau udah makin parah, ada rigidity, bradykinesia, ya, functionally disable, yes, maka bisa ditambah karbidopa sama agonis dopamin. Ya. Sedangkan kalau dia usianya lebih dari 60 tahun, tadi 65, sekarang 60, tapi sebenarnya lebih yang terbaru adalah 65, maka tadi ya pilihannya hampir sama, except atau kecuali adalah antikolinergik, ya, gitu. Ya, ini kalau sudah advance, jadi penyakitnya udah makin parah, maka MAO inhibitor biasanya udah nggak nututi, ya, udah nggak cukup efektif. Maka biasanya bisa kasih dopamin agonis atau karbidopa, levodopa, ya. Kemudian dosisnya itu bisa disesuaikan, ya. Jadi di sini penyakitnya itu sangat individual, sehingga nanti either mau ditambah apa itu silahkan ya. Jadi bisa ini add itu begitu. Ya, ini adalah algoritma terapi pada Parkinson. Ini adalah obat-obatnya ya. Jadi dosis dan bentuknya, bentuk sediaannya, kekuatannya. Jadi tadi ya ada antikolinergik, ada kombinasi levodopa dan karbidopa, kemudian ada dopamin agonis, ya, kemudian ada COMT inhibitors, ada MAOB inhibitors, ya, dan miscellaneous. Beberapa ini ada juga yang udah dikombinasi ya, jadi ada yang kombinasinya adalah karbidopa, levodopa, entacapone ya. Itu sebenarnya tergantung. Jadi kebutuhannya nanti sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Nah, jadi saya sudah hampir mencapai bagian akhir. Intinya adalah bahwa keputusan untuk memulai terapi dipengaruhi oleh derajat gejala
yang mempengaruhi fungsi dan kualitas hidup pasien, dan juga jangan lupa pilihan pasien. Pemilihan obat yang digunakan di awal terapi bersifat individual dengan mempertimbangkan usia, keparahan gejala, lalu tolerabilitas terhadap efek samping obat. Untuk pilihan awal, maka bisa gunakan amantadin atau MAO inhibitor, ya. Nah, mereka memiliki efek yang sedang, jadi biasanya untuk Parkinson awal itu sudah cukup, ya. Sedangkan levodopa ini merupakan yang paling poten. Pasien dengan gejala yang sangat ringan bisa saja tidak perlu obat jika gejalanya tidak mengganggu kualitas hidup dan pasiennya memilih menghindari efek samping obat. Tapi kalau pasiennya masih pengen menggunakan obat, maka tadi ya pilihannya adalah pertama inhibitor MAO. Maka dalam algoritma adalah adanya seligilin atau rasagilin. Kemudian alternatifnya adalah baru amantadin, ya. Kemudian kalau gejalanya sudah mulai mengganggu daily activity-nya, ya, kualitas hidup maupun fungsi hariannya, maka sudah harus perlu ditambah dengan agonis dopamin atau levodopa. Dalam hal ini levodopa maksudnya adalah in combination, ya, dalam kombinasi dengan karbidopa atau benzerasid. Usia 65 tahun, kurang dari 65 tahun, gunakan agonis dopamin atau levodopa sebagai terapi awal. Sedangkan usia yang di atas 65 tahun, mungkin bisa gunakan levodopa. Kenapa? Karena agonis dopamin biasanya kurang bisa ditoleransi oleh geriatrik. Jadi relatif lebih banyak efek samping gitu, ya. Dan juga kurang bisa ditoleransi juga oleh mereka yang memiliki gangguan kognitif. Di sisi lain, levodopa lebih efektif untuk memperbaiki fungsi motorik dan kualitas hidup. Dan antikolinergik sebaiknya hanya disiapkan, dicadangkan untuk pasien yang lebih muda, ya, jadi di bawah 60 tahun, yang gejala tremornya lebih dominan. Dan pada usia lanjut, apalagi yang sudah mengalami demensia, maka antikolinergik ini sangat tidak disarankan. Oke, ya, jadi ya, terapinya sendiri adalah ini bisa dibilang seumur hidup. Ya, tujuannya adalah memperlambat progresivitas penyakit supaya tidak berkembang terlalu cepat, ya, sehingga pasien masih bisa berfungsi, tidak mengalami disabilitas. Baik, saya kira kita sudah selesai untuk topik ini. Sekali lagi silahkan nanti kalau ada hal-hal yang mau ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi melalui diskusi live, ya, secara online, ya, pada waktu yang nanti akan kita informasikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.